Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan mereview detail manga One Piece chapter 993. Dan seperti biasa, mulai intronya. Ya, manga One Piece chapter 993 ini berjudul Mimpi atau Impian dari Negeri Wano dan masih ditemani BJ Family, di mana di chapter ini diawali sebuah cover yang masih saja menceritakan kisah keluarga BJ. Yang di cover ini terdapat Lola yang akhirnya dari beribu-ribu tolakan yang ia terima, Lola akhirnya menikah dengan Gotti dan begitu heboh dan gembiranya suasana di sana. Di panel pertama, kita disuguhkan pemandangan ibu kota bunga yang tengah merayakan festival api dengan gembiranya. Namun, di balik kegembiraan mereka dan juga senyuman penduduk di sana, terletak perasaan tertindas dan ketakutan yang mereka jalani sampai saat ini. Ya, mereka hidup atau terus hidup hanya karena keyakinan mereka bahwa samurai dari keluarga Kozuki suatu saat akan membantu menyelamatkan negeri Wano ini. Tapi kenyataannya yang mereka terima itu hanya sebuah legenda atau angan-angan. Ya, walaupun begitu, itu adalah cara mereka untuk mendukung hati mereka itu sendiri. Nah, di panel berikutnya, beberapa penduduk di sana secara spontan mengatakan harapannya, atau mungkin hanya sebuah lelucon, tapi perkataan mereka ini semuanya sedang terjadi atau sudah terjadi. Di mana si A berkata, pertempuran antara Kozuki Family dan Kaido sedang berlangsung. Saat ini juga, di mana Kozuki Family mengumpulkan semua samurai dari seluruh dunia untuk bertarung di sisi mereka. Sesuai bukan? Kemudian si B menambahkannya, kalau di Onigashima ini Orochi akan ditebas dari belakang oleh Kaido, dan jika diketahui itu akan menghebohkan seisi pulau. Nah, apakah ini yang akan dilakukan oleh Fukurokuju? Ya, apakah Fukurokuju akan mempublikasikan kematian Orochi? Entahlah, atau sebaliknya, karena si C berkata kalau tidak ada yang mati hari ini dan Orochi akan kembali lagi sekali lagi. Tapi bernyanyilah, menarilah, dan bergembiralah untuk hari ini yang dimana udara terasa segar dan bersih dan air di sana terasa nikmat. Ya, apakah ada kabar buruk nantinya? Entahlah. Di panel berikutnya dan di panel ini scene telah berganti memperlihatkan suasana yang terjadi di Onigashima. Lebih tepatnya di tempat Drake dan Zoro serta Queen berada, di mana di lantai bawah ini semua terlihat kacau dan panik. Gimana tidak, peluru yang dipakai oleh Queen dan dicurigai oleh Drake adalah peluru Baba Excite Ballet Ice Diamond. Ya, sesuai namanya, barang siapa yang terkena peluru ini, apalagi Queen telah menembakkannya secara brutal di chapter kemarin, orang yang terkena peluru ini atau wabah ini akan menjadi demon atau iblis atau Oni yang bertipekan es. Dan Oni ini seperti parasit yang mengambil alih tubuh korbannya dan bergerak mengikuti nafsunya. Ya, para Oni ini menggigit orang di sekitarnya, dan menariknya orang yang digigit ini akan ikut menjadi Oni. Ya, ini menyebar atau dapat ditulari dengan cara menggigit orang tersebut. Nah, di panel berikutnya benar-benar penuh kekacauan dan Queen sangat senang serta menyuruh kroconya untuk segera menutup pintu. Ya, kayak di Panghazard dulu. Di tempat lainnya di mana Luffy berada, ya Luffy tengah berada di lantai B1 dan ternyata ada 5 lantai yang harus dilewati Luffy atau dilalui Luffy jika Luffy mau ke atap Onigashima. Dan tentu ada Kroco Gifter ataupun headliner yang menghalangi mereka. Di panel ini masih di lantai B1, Luffy dan Sanji dihalangi sejumlah Kroco dan Luffy mengambil tindakan untuk mengajarnya. Tapi Sanji menyuruh Luffy untuk diam karena prioritas Luffy cukup ke Kaido saja. Dan Sanji di sini yang mengambil panggungnya, di mana Sanji dengan mengeluarkan teknik Diablo Jumbo yang dimana dipadu-padankan dengan teknik memutar kakinya, Sanji tuntas menyingkirkan Kroco di situ. Di panel berikutnya ada seorang headliner yang unik, di mana dirinya adalah pemakan smell gorila. Tapi gorila ini seperti cuman fusion di bagian tangannya saja. Ya, jadi ini adalah manusia bertangan gorila.
Kemudian di sini Headliner ini menyerang Sanji dan Luffy seperti Gatalingan, tapi serangan itu begitu mudah dihindari oleh Sanji dan Luffy. Menariknya di sini Luffy kepancing untuk melawan Headliner ini, tapi Sanji berkali-kali berkata kepada Luffy untuk menyimpan staminanya dan gunakan pada saat melawan Kaido saja. Namun Luffy membantah Sanji sekaligus meragukan Sanji, dimana jika Sanji sendiri yang menghadapinya, Sanji perlu waktu banyak. Oleh karena itu, dipikirnya Luffy dengan 2 orang mungkin lebih cepat menyelesaikannya, yang sekaligus juga Luffy meremehkan Sanji. Nah, di panel berikutnya Sanji kepancing emosi dan berkata kalau dirinya bisa menuntaskan Headliner itu dalam 10 detik. Kalau ada Zoro mungkin Zoro berkata, aku bisa dengan 5 detik saja. Tapi Jinbe dengan Kyojin karatenya dari lantai bawah, Jinbe menyerang dan menembus kayu serta langsung menghantam Headliner itu tadi sampai KO dalam 1 detik saja. Dan peran Jinbe di sini ingin mengawal atau mengantar Luffy ke atap Onigashima. Nah, di sini Sanji kembali emosi, dimana Sanji setelah mendengar perkataan Jinbe ini, Sanji langsung kesentil dan sedikit komplain dengan Jinbe yang seenaknya aja menyerobot jobnya Sanji ini. Dan terjadilah perbincangan di antara mereka mengenai syarat dan ketentuan menjadi penjaga Luffy, yang salah satunya jangan membiarkan Luffy ikut bertarung. Tapi ya, selama Sanji dan Jinbe diskusi, Luffy sudah asik bertarung di sini. Kemudian scene berganti dan kali ini kita diperlihatkannya kemampuan dari manajernya Kaido, yaitu Baohuang. Ya, dengan selembar kertasnya yang telah ditandai, seorang Baohuang bisa melihat di mana kertas itu adalah perantara penglihatannya, atau simpelnya sih ini adalah CCTV Nomi. Ya, dimana di sini Baohuang menempelkan kertasnya kepada seekor kucing di loteng yang fungsinya sama seperti CCTV untuk memantau. Dan di saat itu timingnya Momonosuke dan Shinobu masih main kejar-kejaran dengan Yamato. Ya, seperti menemukan impostor, Baohuang langsung emergensi atau melaporkan info lokasi Momonosuke kepada King. Dan di panel selanjutnya, King mengabari para Tobiropo untuk membunuh Momonosuke karena kekacauan di Onigashima ini motifnya adalah pemberontakan dari Kozuki family. Dan untuk menggugurkan semangat para samurai, King memiliki cara recommended, yaitu membunuh Momonosuke, calon shogun masa depan. Sedangkan untuk bajak laut itu lain lagi ceritanya. Tapi intinya King telah memerintahkan Tobiropo untuk membunuh Momonosuke dan berpesan kepada Tobiropo untuk membawa kepalanya kembali kepada King jika telah membunuh Momonosuke. Nah, masalahnya dan yang menjadi pertanyaan, apakah Drake juga menerima atau mendengar perintah dari King ini? Jika iya, Zoro yang ada di dekat Drake mungkin akan tersentil. Nah, kemudian di panel berikutnya Sasaki telah menemukan Momonosuke dan langsung menyuruh pasukannya untuk menembaki Momonosuke dan Shinobu. Wing diar, Shinobu terbental akibat tembakan itu dan belum sempat mendarat, Shinobu dilontarkan beberapa anak panah yang tentunya itu mengenai Shinobu sampai berdarah melindungi Momonosuke. Nah, nasibnya Sasaki menambahkan perintahnya dan nyawa Shinobu serta Momonosuke terancam sebab seorang Algojo telah terbang dan mengayunkan kapaknya tepat di depan Shinobu yang sudah tak berdaya lagi. Tang! Ya, Yamato dengan gesitnya melompat dan mementung dengan kanabonya dan membuat Algojo tadi tepar di tempat. Di panel berikutnya, pasukan Sasaki diperlihatkan dan sepertinya buah iblis yang digunakan Sasaki adalah badak. Ya, yang ada badaknya. Dan di sini Sasaki bertanya kepada Yamato, apakah kau sedang berakting tuan muda? Ya, Yamato menjawabnya dengan jelas dirinya tidak sedang acting ataupun apapun. Dan atas nama klan Kozuki, Yamato ikut serta di dalamnya. Kemudian scene berganti. Kali ini diperlihatkannya keadaan yang terjadi di atap Onigashima, di mana setelah menerima serangan Tougen Totsuka dari 4 Akazaya, Kaido tepar di Onigashima atau di atap Onigashima. Dan para Akazaya mengambil langkah untuk segera memotong tenggorokannya dan jangan kasih nafas. Dan Asura Doji sambil berlari dan berkata sebelum kepalanya copot belum ada kata menang bagi kita.
Benar, Kaido kembali sadar dan curhat kepada Akazaya, di mana keuletan para Akazaya ini. Untuk sesaat rasanya Kaido melihat Oden, dan Kaido benar-benar tidak akan keberatan jika Akazaya berhasil membunuh Kaido. Di panel berikutnya, Kaido masih curhat, di mana saat lukanya sakit, dirinya teringat padanya yaitu Kozuki Oden. Tapi sepertinya yang diharapkannya Akazaya bukan Oden, dan Kaido beranggapan tidak akan ada lagi samurai seperti Oden, yaitu samurai yang begitu mengerikan. Nah, bau-bau aura iblis Zoro muncul nih. Di panel berikutnya, Kaido mereview dan merayak tebasan Tougen Totsuka versi Akazaya, di mana potongan atau tebasannya terlalu dangkal karena power yang diberikan Akazaya ini kurang banget, di mana dengan power segitu belum bisa membuka luka Kaido yang dulu. Dan di panel akhirnya Kaido menarik nafasnya yang dalam. Wah, di mana Kaido di sini mengeluarkan angin, dan angin ini mampu memotong tangan Okikuchan dengan sadisnya. Nah, dapat kita lihat di sini, sepertinya Kaido bisa mengeluarkan angin, serta yang sebelumnya adalah petir. Ya, secara teoritis dan logikanya ini wajar atau bukan sesuatu yang wow lagi jika elemen dasar naga Kaido adalah panas api. Sesuai yang kita bahas di video ini mengenai Azure Dragon, di mana secara singkat Azure Dragon adalah naga biru hijau yang di dunia One Piece ini menurut Mimin ya itu adalah Kaido dan Dragon. Ya, mereka mempunyai kekuatan yang bisa mempengaruhi alam, di mana Kaido secara mitologi Azure Dragon seharusnya memiliki elemen dasar api yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Dan sepertinya iya, di mana sejauh ini elemen yang dihasilkan Kaido secara langsung dari tubuhnya hanyalah api. Ya, hanyalah api. Dan menariknya, sumbernya ada di mulutnya dan di sekitar tangan naganya. Ya, ini semakin dibuktikan di mana di chapter 992 Kaido mengeluarkan petir yang secara logikanya terjadinya petir itu salah satunya jika kita memanaskan udara di awan, di mana di saat itu terjadi akan menimbulkan reaksi perubahan cuaca. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Nami loh dengan alat Citan Usopp. Nah, untuk Kaido, karena pada saat itu terjadi Kaido sambil meraung, yang artinya Kaido memanaskan udara di sekitarnya menggunakan moncongnya yang merupakan sumber apinya itu tadi, dan memperkuat teori tadi tentunya. Nah, kemudian di chapter ini, di chapter 993, konsepnya pun juga sama, di mana raungan Kaido atau tiupan Kaido yang berupa angin, di mana kalau kalian tahu terbentuknya angin itu karena perbedaan tekanan udara, dan angin akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ya, tekanan tinggi adalah sumber panasnya, yaitu moncongnya Kaido. Ya, jadi apakah teori di video ini yang dimana menurut Mimin Kaido dan Dragon itu sama? Ya, sama, bisa mempengaruhi alam. Namun yang membedakannya adalah elemen dasar mereka, di mana Kaido adalah api, sedangkan Dragon murni angin. Ya, bagaimana menurut kalian semua? Dan sekian dari Mimin, dan oh ya, manga One Piece untuk minggu depan dikabarkan tidak libur. Ya, tidak libur, dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya.